terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, ya, tentang ajaran Buddha, bukan bawa tanha, bukan wibawa tanha, tapi tujuannya adalah merealisasi nibbana. Nah, itu berbeda dengan moksa. Ya, berbeda dengan moksa di ajaran Hindu. Kalau sama ya bukan ajaran Buddha namanya. Ya, berbeda, ya. Berbeda dengan ajaran Hindu moksa. Nah, pengertian moksa di ajaran Hindu sendiri pun saya bukan orang yang capable untuk menjawab itu karena saya tidak menjalani pelajaran Hindu. Tapi itu pasti berbeda dengan agama Hindu. Karena apa? Buddha mengajarkan itu di antara para brahmana yang waktu itu, di mana pandangan tujuan-tujuannya pun sangat berbeda-beda, termasuk pandangan moksa pun yang sekarang mungkin sudah berbeda-beda. Ya, jadi saya tidak akan jawab itu. Jawabnya hanya satu, bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha untuk terbebas dari duka, merealisasi padamnya duka, itu berbeda dengan untuk realisasian moksa. Karena apa? Dari sisi jalannya, ini pun khas Buddhis. Jalan mulia berunsur 8. Itu cara untuk mencapai tujuan dari perealisasian padamnya duka. Itu khas Buddhis. Ya. Jadi kalau untuk perealisasian moksa, bukan dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi pasti berbeda. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, apa perbedaan antara tanha dengan upadana? Nah, jadi ini pertanyaan bagus, ya. Kalau secara abhidhamma itu sama, intinya loba, ya, loba cetasika. Ya, sifat loba itu batin tertarik dan melekat ke objek. Nah, ini gradasinya banyak. Nah, perbedaan tanha dengan upadana secara spesifik begini. Tanha ini namanya keinginan, kehausan. Ini perumpamaan. Saudara-saudara, kalau haus, artinya sudah minum belum? Belum ya? Baru ingin, begitu ya? Betul nggak? Ya, ingin, ya. Ingin, misalnya kalau di Jakarta, saya ingin banget jalanan ini tidak macet. Nah, itu keinginan kan? Kalau misalnya terjadi macet gimana? Sedih nggak? Sedih. Artinya, ketika ingin jalanan tidak macet itu, ada loba nggak di dalamnya? Ada tanha nggak? Ada ya? Ada tanha ya? Ingin tidak macet. Begitu ngelihat macet, artinya mata memandang pemandangan yang tidak menyenangkan, timbul kesedihan, ya kan? Timbul kesal, timbul sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Maka itu timbul duka. Itu artinya ada apa? Tanha, ya kan? Nah, bedanya dengan upadana begini. Begitu seseorang mencapai apa yang diinginkan, misalnya, ya, saudara-saudara ingin makan pempek Palembang. Karena menurut cerita pempek Palembang ini enak. Kemudian saudara-saudara terjadilah tanha ingin makan pempek Palembang. Dan akhirnya terjadi action beli gitu kan. Begitu dapat, saudara-saudara makan. Begitu dimakan, enak, betul enak. Ketagihan di situ. Ketagihan di situ. Nah, ini namanya upadana. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, tanha itu searching the object, mencari objek, mencari. Searching the object. Kalau upadana, kalau yang dicari sudah dapat, dia protecting the object, protect the object. Protecting the object. Jelas ya bedanya ya? Yang satu dia seperti orang haus, pingin. Yang upadana sudah tercapai hausnya tadi, dia nggak bisa lepas, terus di situ. Nah, waktu kemarin itu kan Bante Kemadaro kan membahas tentang Paticca Samuppada. Nah, itu pasti dijelaskan tuh nanti oleh Bante Kemadaro. Itu akan lebih detail lagi.
Tapi yang jelas tanha dengan upadana itu bedanya di situ. Tanha itu haus, keinginan, upadana melekat, melekat, melekat. Jelas ya? Dua-duanya sama secara abhidhamma, loba cetasika, keterikatan batin terhadap objek. Demikian saya rasa Bu Ratna atas pertanyaan dari Ibu Ernawati. Terima kasih. Pak Slamet, di sini juga ada Pak Mertaade. Mungkin Pak Mertaade bisa bantu jawab yang Sudah keluar Bu orangnya. Pak Merta sudah keluar tadi. Oh, sudah keluar. Oh, ya sudah. Berarti kita lanjut dengan yang ada yang resen dengan mungkin Romo ya. Bisa saya cari dulu. Romo. Tadi yang resen Romo Arya. Baik, Soti Hotu Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mohon izin bertanya. Saya Arya dari Samarinda. Ya, seperti yang Romo paparkan tadi, setiap manusia ingin mencari ingin menemukan kebahagiaan, Romo. Tapi kemudian banyak fenomena orang malah mencari kebahagiaan, alih-alih menemukan kebahagiaan di dalam diri. Semakin dicari kebahagiaan ini, justru yang penderitaan yang semakin didapatkan. Nah, pertanyaannya Romo, sebenarnya kriteria apa sih Romo baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ketika kita mencari kebahagiaan, kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang benar, bukan kebahagiaan yang semu. Harmodana Romo. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Kita sehari-hari memang ingin mencari kebahagiaan, ya. Tetapi inginnya ini diterapkan dengan cara kebanyakan itu caranya salah. Nah, sebenarnya Sang Buddha telah memberikan resepnya tadi tuh. Caranya adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi contoh misalnya, ya, salah satu pengertian benar, ya, pengertian benar. Kalau kita melihat objek yang menyenangkan, ya, melihat objek yang menyenangkan, mendengar suara yang merdu, mencicipi sesuatu yang enak, nyaman dan sebagainya, ya. Ini secara pengertian Dhamma sebenarnya itu karma baik yang berbuah, betul nggak? Ya kan? Karma baik yang berbuah. Nah, sekarang kita terapkan kepada jalan mulia berunsur 8. Bisa nggak? Untuk mencapai itu artinya karma baik yang harus dijalankan, betul nggak? Nah, karma baik apa yang harus dijalankan? Pegang jalan mulia berunsur 8. Ya, jalan mulia berunsur 8. Pengertian kita harus benar. Bagaimana supaya pengertian kita benar? Nah, kita harus belajar. Betul nggak? Tahap awal kita harus belajar apa sih? Ya kan? Kalau kita misalnya bekerja, kita harus belajar tentang pekerjaan kita. Jangan kita tiba-tiba ingin menerima dapat gaji besar misalnya. Dapat gaji besar kan itu melihat rekening saldonya meningkat. Itu kan objek penglihatan yang menyenangkan, betul nggak? Ya kan? Kebanyakan orang dengan tanha, dengan nyogok dan sebagainya, begitu kan? Tapi kalau kita tahu bahwa ini hasil perbuatan baik, maka lakukan perbuatan baik pertama. Bagaimana cara kerja yang benar? Pelajari pekerjaan yang benar. Sehingga dia timbul pengertian atas pekerjaan dia. Begitu kan? Kemudian pelajari juga tentang fenomena kehidupan. Bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh kita, seperti tadi, banyak yang uncontrollable. Itu untuk meningkatkan pengertian. Kemudian pikiran benar. Bagaimana caranya pikiran benar kita ketika kita melihat sesuatu objek yang menyenangkan, tapi munculnya bukan loba, bukan tanha. Nah, ini pikiran benar adalah pikiran terbebas dari tanha. Bagaimana cara mengembangkannya? Contoh, misalnya, Bapak Arya dari Samarinda, bangun pagi. Bangun pagi buka jendela, jendelanya terdiri dari 2 daun pintu jendela. Pintu jendela 1 dibuka, ternyata burung-burung berkicau. Itu dilihat oleh si A. Pintu jendela dibuka, yang kedua dilihat oleh si B. Burung-burung berkicau juga, dilihat oleh si B. Ternyata 2 orang ini menerapkan prinsip
mengalami kebahagiaan, tetapi dengan cara yang berbeda. Cara yang pertama, waduh, nikmat sekali ya pagi ini, harus saya nikmati ini, gembira sekali. Burung-burung bernyanyi, suaranya merdu, pemandangan indah. Nah, dalam hal ini terjaring apa di situ? Terjaring sebab kemunculan duka, betul nggak? Ada loba, tanha dikembangkan di situ. Tapi si B, dia caranya smart. Dia kembangkan bagaimana? Bahagia sekali burung-burung itu. Mereka bisa bersiul, mereka bisa bernyanyi di pemandangan pagi yang indah dan enak ini. Sungguh berbahagia mereka. Semoga kehidupan mereka berbahagia. Saya tanya, si B bahagia nggak batinnya? Bahagia juga kan? Tapi caranya bagaimana? Masuk nggak di jalan mulia berunsur 8? Masuk. Dia memahami itu. Kemudian dia berpikiran bebas dari tanha. Dia melakukan ucapan-ucapan benar. Semoga burung itu bahagia. Tapi kalau si A, waduh bahagia sekali ya saya hari ini. Ucapannya bagaimana? Mengandung jerat nggak di situ? Mengandung jerat. Ya, jadi bisa dijawab ya Pak Arya ya, bahwa cara yang jalan mulia berunsur 8 itu pegang sebagai pedoman. Ketika kita ketat dengan objek, ketika kita melakukan sesuatu, lakukan sesuatu sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Maka di situ pasti jerat dari tanha sedikit, ya, bahkan tidak ada, tetapi yang dialami adalah experience-nya adalah experience dari bahagia, bukan duka. Tentu saja, Pak Arya dan Ibu Bapak semua, saudara-saudara semua, ya, apa yang kita jalankan ini tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan, Ibu Bapak semua. Ya, tidak ada yang instan. Itu ada butuh waktu. Ya, ada yang butuh waktu dengan cara yang giat. Ada yang orang-orang tertentu cepat, betul nggak? Nah, kuncinya di mana? Supaya meet the target seperti itu. Artinya apa? Orang kan kebanyakan inginnya instan, betul nggak? Spontan loh kalau instan, betul nggak? Untuk mendapatkan hasil. Nah, padahal secara abhidhamma diketahui semua perbuatan baik kita, termasuk perbuatan baik di dalam jalan mulia berunsur 8, itu ada yang dilakukan dengan spontan, ada yang bisa dilakukan dengan ajakan. Nah, kalau misalnya seseorang melakukan jalan mulia berunsur 8 itu hanya dengan ajakan melulu, istilahnya buahnya nanti mungkin muncul spontan nggak? Nah, kita kembali ke sebab akibat. Kalau sebab yang ditanam adalah spontan, hasilnya spontan cepat. Tapi kalau sebab yang ditanam itu tidak spontan, hanya dengan ajakan, kalau perlu mungkin dibujuk-bujuk, susah banget, maka berbuahnya juga susah tuh. Susah banget. Makanya banyak orang, ada orang-orang tertentu kok mudah sekali ya mendapatkan sensasi-sensasi kebahagiaan. Tanpa dia loba, tanpa dia tanha, kok dapat sensasi kebahagiaannya. Seperti itu kan. Nah, ini adalah sebab akibat dari yang dilakukan. Secara abhidhamma itu ada yang sasangkarika dengan ajakan, ada yang asangkarika tanpa ajakan. Ambil pedomannya adalah jalan mulia berunsur 8. Kalau kita ambil pedoman jalan mulia berunsur 8, sudah dijamin itu maha kusala. Walaupun dilakukan dengan ajakan, tetap itu maha kusala. Perbuatan yang baik. Ya, kalau dia meleset dari jalan mulia berunsur 8, kemungkinan besar dia masuk terjerat di nomor 2 tadi. Sebab kemunculan dari duka, yaitu tanha. Demikian, terima kasih Pak Arya. Pertanyaan yang bagus. Namo Dana Romo atas penjelasannya. Mohon tanya lagi kalau boleh. Ya, silakan. Tentang jalan mulia berunsur 8 Romo. Dalam kita melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, apakah itu strict harus seperti yang Sang Buddha tuntun, atau kita masih boleh dengan berbagai pertimbangan Romo? Misalkan ketika kita atasila menghadiri pesta, ada teman yang nikahan gitu misalkan Romo. Atau ketika Imlek, seringkali kita misalkan disuguhkan minuman yang beralkohol.
Seperti itu Romo, atau di dunia kerja kita sering diajak ngobrol-ngobrol dengan teman walaupun ngobrolnya itu yang tidak berguna sebenarnya. Demikian Romo, Anumodana. Bagus sekali. Nah, jalan mulia berunsur 8, contoh misalnya tadi atasila ya. Kalau seseorang sudah tahu nanti keundangan dan pasti makan di sana, jangan melaksanakan atasila. Sudah pasti melanggar. Kalau dia nanti makan. Jangan, loh Pak, saya kan paginya tekad atasila. Tapi siangnya boleh dong saya makan. Nah, itu namanya pembenaran. Ya. Dalam pelaksanaan jalan mulia berunsur 8, tidak ada istilah pembenaran. Tidak ada istilah pembenaran. Dan istilah ini bukan berarti ekstrim, bukan. Tapi kita harus tahu bahwa saya melaksanakan ini cukup dengan Pancasila. Saya tidak melanggar jalan mulia berunsur 8, tidak melanggar sila, tidak melanggar atasila, betul nggak? Pancasila Buddhis melanggar jalan mulia berunsur 8 enggak? Tidak kan? Tapi kalau dia sudah bertekad untuk melaksanakan atasila plus jalan mulia berunsur 8, maka dia harus pegang teguh. Ya, tapi pegang teguhnya harus berdasarkan kesesuaian. Ya, kesesuaian. Kesesuaian ini dia sudah cukup tangguh nggak untuk melaksanakan itu 1 kali 1 bulan. Ya, kalau tidak cukup tangguh 4 kali 1 tahun. Ya toh, latihan, tapi harus berupaya. Ketika dia telah bertekad, jangan melakukan pembenaran. Oh, makan juga boleh dong. Nah, itu nggak boleh. Tapi, kalau misalnya saudara-saudara atau Pak Arya misalnya, dia sudah bertekad keundangan, bertekad juga atasila, artinya kokoh kan? Tiba-tiba tanpa kewaspadaan jebol. Tiba-tiba nyomot gitu kan ya, makan. Betul nggak? Ya kan? Nah, jangan disesali. Karena apa? Ketika menyesali itu, dia masuk ke pikiran benar nggak? Tidak masuk. Karena menyesal itu dia terjadi pengotoran pikiran. Jangan disesali. Tetapi pergunakan perhatian. Oh, ternyata saya melanggar nih. It's okay kan? Melanggar. Jangan disesali, tapi perhatian dan kejujuran. Akui, saya melanggar. Begitu kan? Tapi setelah melanggar itu, let it go, upayakan kembali. Jangan sekali-kali, kan udah melanggar, ya udah kepalang tanggung. Udah kepalang melanggar, saya langgar aja dah, makan, hantam, sana sini, kiri kanan. Nah, itu namanya pembenaran. Ya, jadi walaupun seseorang telah melanggar, dia tetap bisa komit kembali. Karena apa? Pelanggaran atasila, ya kan? Dia kan terjadi jebol di situ, ya jebol, akui secara jujur, akui saya jebol. Jangan pakai pembenaran. Loh, kan ini kan Imlek. Jadi mau nggak mau karena saudara datang, jadi saya harus makan di situ. Kalau sudah tahu saudara mau datang Imlek, potensi saudara datang dan makan bersama, jangan atasila. Kalau sudah atasila, dia harus teguh, pegang atasila. Dia bicara dengan benar-benar, ya. Itu di keluarga ya. Nah, sekarang di kantor. Kalau di kantor sudah melaksanakan atasila, jangankan atasila, Pancasila Buddhis. Pegang dengan teguh Pancasila Buddhis. Jangan pakai pembenaran. Pak, ini kan untuk membina hubungan. Boleh dong icip-icip sedikit ini minuman keras. Itu tidak bisa seperti itu. Jalan tengah itu bukan begitu. Jalan tengah itu pegang prinsip. Loh, Pak, nanti hubungan saya jadi hilang. Itu namanya GR, gede rasa. Baper, bawa perasaan namanya. Nah, satu contoh ya. Saya melaksanakan Pancasila Buddhis di kantor, teguh dalam sila kelima, tidak minum minuman keras, teguh. Pertemuan direksi, saya ikutan di situ. Mereka ada icip-icip anggur sedikit. Saya bilang apa? Saya tidak minum itu pada hari ini. Saya minum
Aqua atau Coca-Cola. Selesai. Mengganggu hubungan saya enggak? Enggak. Ternyata ada keberuntungan. Di kemudian hari, saya menjadi dipermudah. Ketika rapat kembali terjadi, orang-orang yang tahu bahwa saya tidak minum minuman keras, mereka membela, menjadi pembela yang pertama. Oh, Pak Slamet, kasih cola saja dia maksimum. Atau air putih cukup. Atau teh pahit cukup. Jangan kasih minuman keras. Nah, mereka malah yang membela. Dan mereka malah yang menawarkan dengan baik. Jadi kita jangan GR. Wah, menghancurkan hubungan ini. Ya, jangan. Ya, kita harus strict di situ. Pernah juga satu kali di dalam satu perusahaan, ya, diajak, kan biasanya kalau perusahaan tuh ada entertainment ya. Gitu kan. Kita jalan ke sana yuk. Nah, dalam rangka yang seperti itu kita harus teguh. Ya, saya tidak ke sana. Kalau ke sana bukan dengan saya, ada orangnya. Jadi tugasnya bukan saya. Nah, pada saat itu saya report ke bos. Saya ngomong ke bos, "Bos, ilmu saya tidak untuk di situ. Saya tidak mau ke situ. Silahkan bos yang tackle untuk pekerjaan yang seperti itu, bukan saya." Nah, si bos rupanya menyuruh ke orang lain. Itu di luar jangkauan saya. Yang jelas saya sendiri tidak menawarkan diri ke situ dan tidak mau ke situ. Dan itu pun tidak menghambat hubungan, tidak menghambat karir. Malah itu dibela. Untuk urusan begitu, jangan si Slamet, nggak bakat itu, katanya. Nah, kan untung saya dibela. Ya toh? Nah, jadi Ibu Bapak, Saudara-saudara, dalam rangka kita melakukan suatu kebenaran, kita harus berpegang teguh. Ketika berpegang teguh kemudian kita melanggar, harus diakui dengan jujur. Dan melanggar itu bukan hal yang disengaja. Dengan pembenaran. Ya. Kalau sudah dilanggar, kita berkomitmen kembali untuk memperbaiki. Jangan udah kepalang melanggar, dah hancurkan saja kepalang hari itu. Nah, itu namanya bukan melakukan, istilahnya kalau di dalam Manggala Sutta, atas sama panidi, ya, mengarahkan diri secara benar. Dalam Jalan Mulia berunsur 8 ada unsur yang namanya daya upaya benar. Daya upaya benar itu ada 4. Min, plus, plus. Ya. Min yang pertama, kalau ada suatu keburukan yang belum pernah dilakukan, jangan dilakukan. Jangan sengaja-sengaja dilakukan dengan pembenaran. Ya. Yang kedua, min yang kedua. Kalau ada suatu keburukan yang kebetulan sudah pernah dilakukan, jangan diulangi. Hilangkan, kikis. Bertahap. Itu min yang kedua. Jadi tentang minuman yang tadi atau makanan yang tadi, ya, kita harus mulai hindari sedikit-sedikit. Kalau belum pernah, jangan sengaja-sengaja. Begitu. Ya, dengan pembenaran segala sesuatu. Nah, plus yang ketiga, kalau ada suatu kebaikan yang belum pernah dilakukan, munculkan. Latih itu. Latih itu. Munculkan. Plus yang kedua, itu faktor keempat dari daya upaya benar. Kalau ada suatu hal yang positif yang sudah pernah dilakukan, kembangkan sampai sempurna. Nah, Arya, jadi 4 ini ingat-ingat, Jalan Mulia berunsur 8 ini ada unsur min plus daya upaya benar. Jadi ketika kita melaksanakan Jalan Mulia berunsur 8 pun kompromi itu tidak ada. Tetapi kita harus berupaya min plus. Makanya tadi bukan berarti kompromi mengumbar nafsu boleh sewaktu-waktu, sekali-kali. Pada saat Imlek ngumbar nafsu. Pada saat di pesta undangan ngumbar nafsu sekali-sekali boleh. Tapi kalau di rumah dia ekstrim atas sila. Bukan begitu caranya. Ya. Jadi cara dari Sang Buddha Jalan Tengah itu bukan kompromi antara mengumbar nafsu dan ekstrim. Boleh sekali-sekali. Bukan. Ya, Sang Buddha telah melihat mengumbar nafsu ini tidak bermanfaat. Jangan. Ekstrim ini tidak bermanfaat. Jangan.
tapi lakukan jalan mulia berunsur 8 secara bertahap sesuai kemampuan. Dan apabila terpaksa terjadi tanpa disengaja, tanpa skenario melanggar, maka harus diakui duka telah terjadi. Ingat itu, 4KM, 4 pil, akui. Jangan pakai pembenaran, menghindar. Ketika menghindar dengan cara pembenaran, maka di situ pasti duka. Duka untuk menghindar sana sini dengan berbagi alasan. Begitu kan? Ya, jangan sampai begitu. Ya, jadi pertanyaan itu sangat bagus sekali dan applied untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Silakan lanjut. Ya, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Ciradamo Anwar. Silakan, Ciradamo. Silakan. Selamat malam. Silakan, Pak Ciradamo dan Anwar. Silakan. Ya, baik Romo. Nah, saya mau bertanya, setiap kita berbuat baik, kita kan boleh bertekad. Bagaimana kalau tekad kita ini, kita ingin menjadi seorang sama Sang Buddha di kehidupan yang akan datang. Kalau Bagus tidak, sekali. bukan, ya belum. Kalau tidak salah, itu kan ada syarat-syaratnya. Bukan kita hanya bertekad sekarang ini bisa terwujud. Dan kita harus bertemu dengan seorang sama Sang Buddha langsung dan bertekad di hadapan beliau. Bagus sekali. Dalam proses Ya. Jadi derita fisik itu derita yang terkait dengan fisik kita. Ya. Derita batin contohnya sedih, ratap tangis. Ya, itu derita batin. Kemudian dimarahin terus, stres. Nah, itu derita batin. Baru mencoba sesuatu gagal, mencoba sesuatu gagal, mencoba sesuatu gagal. Badannya nggak apa-apa, tapi batinnya menderita nggak? Menderita. Nah, itu derita batin. Ketidakpuasan, derita batin. Nah, yang essential level, derita pancakanda, contoh sekarang begini. Walaupun saudara-saudara, ibu bapak, dan Pak Magic sedang bergembira, ya, saya tanya sekarang, batinnya Pak Magic ini bisa lepas nggak tuh dari jasmani saat gembira itu? Gak bisa kan? Dia melekat kan, betul nggak? Dan terikat kan? Gak bisa lepas kan? Betul nggak? Ya kan? Artinya ada keterikatan nggak dengan jasmani saudara? Batinnya saudara yang gembira tadi? Ada loh. Nah, ini essential level. Nggak bisa dideteksi pada saat itu. Karena pada saat itu sedang mengalami gembira. Tetapi gembira itu ternyata ada suatu keterikatan antara batin dan jasmani. Makanya batin dan jasmani ini menjadi objek kemelekatan sebenarnya. Yang sejak lahir itu given dia melekat. Sudah secara intrinsik terjadi kelekatan di situ. Antara batin dan jasmani. Belum lagi ketika gembira tadi timbul kemelekatan baru, melekat terhadap kegembiraan tadi. Nah, ini menjadi essential level. Termasuk di dalamnya ketika misalnya saudara Magic tadi berbuat baik. Berbuat baik itu good nggak? Jalan untuk apa? Untuk mencapai bebas dari duka kan salah satunya kan. Untuk memuluskan jalan supaya bebas dari duka, betul nggak? Tetapi banyak orang dalam melakukan kebaikan itu, dia melekat nggak terhadap perbuatan baiknya? Melekat nggak terhadap kusala dia, kusala cita dia? Melekat, ada. Contoh, tuh, siapa tuh yang berbuat baik? Saya loh. Ah, yang benar. Iya, saya. Ah, yang benar. Begitu dibilang yang benar, yang benar, yang benar. Apa benar kamu yang berbuat baik? Langsung gimana? Nyap-nyap nggak? Begitu mulai naik. Iya, saya loh. Nggak percaya ya? Nah, ada apa di situ? Duka terjadi. Ya, artinya kemelekatan terhadap pancakanda, kemelekatan terhadap kesadaran baik maupun kesadaran jahat, kesadaran buruk,
ya, hasil kesadaran. Hasil kesadaran apa? Hasilnya contohnya apa? Melihat, mendengar, ya. Fisiknya hasilnya apa? Fisik kita, ini kan hasil nih, semua nih. Ya. Itu adalah derita, duka. Ya, belum lagi persepsinya. Belum lagi perasaannya. Belum lagi fisik kita. Belum lagi faktor-faktor batin kita yang lain. Seperti tadi, metanya kita melekat terhadap meta ternyata. Sudah meta bagus, melekat terhadap meta. Artinya melekat terhadap pancakanda ini. Nah, ini essential level yang lebih dalam lagi sehingga orang pun harus memiliki kesiapan untuk menerima itu. Untuk memahami aspek kebenaran mulia tentang duka yang essential level itu memang tidak mudah. Ya, jadi demikian contoh secara sehari-harinya essential level. Terima kasih. Silakan sama Nera dilanjut. Ya, ini ada lagi Romo yang dari Pak Jim. Ya, baik. Pak Jim bertanya, saya ingin bertanya, apa arti yang paling tepat untuk tanha? Dalam kasus ketika kita makan, apakah boleh kita merasakan kenikmatan makanan tersebut? Atau bagaimana seharusnya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Pak Jim, kata tanha ini tidak mudah diterjemahkan dengan satu kata sebagai keinginan. Kata tanha itu ketika kita bicara kata-kata dalam bahasa Pali dan pelajaran Dhamma, kita harus tahu esensi. Esensinya. Tanha itu kalau diterjemahkan keinginan, nafsu, thirsty, kehausan, tetapi esensinya adalah loba. Ingin. Haus dan melekat. Esensinya itu. Ya, jadi kalau kata-kata umum hasrat. Mohon maaf, saya minum dulu. Ya. Ya, minum dulu Romo. Nah, jadi tanha itu esensinya adalah kemelekatan, keterikatan terhadap objek. Ya, terjemahan umumnya keinginan. Padahal dalam bahasa Pali, kata keinginan ini bisa rujukan dari beberapa kata. Makanya di dalam bahasa Pali, kata tanha ini ada persamaan-persamaannya, yaitu raga, nafsu, indra, kama, M-nya 1, nafsu indra. Ya. Keinginan untuk menjadi, untuk menjadi, untuk menjadi. Keinginan untuk menjadi, untuk menjadi, untuk menjadi. Itu tanha juga. Ya, jadi esensinya yang penting. Mau dia tanha, raga, kama, pema, ini semuanya esensinya sama. Tanha, esensinya sama, yaitu loba cetasika, keterikatan batin terhadap objek. Ya, keterikatan batin terhadap objek, ini kalau di dalam kitab penjelas makna, ini mirip dengan yang merekatkan, daya rekatnya mirip dengan daging yang kena di panci panas yang tanpa minyak. Kalau sudah merekat, untuk melepasnya susah nggak? Susah sekali. Nah, itu tanha dan upadana. Ya, loba cetasika. Nah, kemudian pada saat makan, terjadi rasa enak. Betul nggak? Terjadi enak. Nah, jadi ada salah satu aspek yang jarang diketahui umum. Saat ini enak. Maka sadarilah saat ini. Gitu kan? Nah, saya ingin tanya kepada mereka yang menyatakan saat ini. Saat ini saat detik dia nempel antara objek pengecapan dengan lidah,
atau serangkaian waktu yang dapat dipersepsikan sebagai saat ini. Nah, ini bicara ini harus mendalami sedikit-sedikit konsep waktu di dalam Abhidhamma. Di dalam Abhidhamma konsep waktu ada beberapa jenis. Saya kasih contoh 2 jenis ya. Satu jenis yaitu kana cita, satu saat pikiran. Ya, satu saat pikiran. Di mana pada kenyataannya satu saat pikiran itu pasti orang jebol terus. Jebol terus. Kenapa? Pikiran mengecap rasa satu saat, pada saat mengecap rasa, itu perasaannya adalah perasaan netral. Bukan perasaan senang. Bukan perasaan senang. Tetapi ada konsep waktu saat ini di dalam Abhidhamma, dalam persepsi adalah serangkaian proses mengecap rasa yang dapat ditangkap oleh orang yang menangkap dengan kekuatan sati. Nah, ini adalah proses serangkaian proses pikiran mulai dari nempel sampai timbul konsepsi ini manis enak. Sampai timbul konsepsi ini manis enak. Nah, jadi kalau secara esensi dari satu saat kana, maka tidak ada rasa enak ketika lidah menyentuh. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang ada adalah rasa enak itu terjadinya setelah serangkaian proses pikiran mengecap. Sehingga timbul jawana enak. Pikiran yang menyatakan enak. Begitu. Ya, pikiran yang menyatakan enak. Nah, itu setelah serangkaian pikiran. Nah, pikiran yang menyatakan enak itu setelah serangkaian pikiran, ya, itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari oleh orang yang paham maupun yang nggak paham. Yang nggak paham, enak jadi loba. Yang paham begitu enak langsung dinotik, ini enak. Timbul kewaspadaan. Tidak terjadi upadana. Begitu ya. Paham ya Pak Jim ya? Ya, saya kasih lihat prosesnya seperti itu. Ya, jadi pada saat nempel belum terjadi enak. Baru terjadi kesadaran mengecap rasa. Itu pikirannya disertai dengan perasaan UPK. Artinya netral. Bukan enak, juga bukan tidak enak. Hanya semata-mata mengecap rasa. Tapi, unfortunately, kecepatan pikiran itu begitu cepatnya melebihi kecepatan dari partikel materi. Sehingga pikiran telah terjerumus ke dalam tanha dengan loba, maka dibilang itu baru kesadaran mengecap. Gitu kan? Kita telat umumnya. Ya kan? Apakah boleh? Dibilang boleh dan tidak boleh, tidak ada dalam hal ini. Not applicable. Karena apa? Dia terjadi spontaneous. Sesuai dengan kecenderungan orang. Yang ada mau dibiarkan atau tidak. Begitu kan? Objeknya sudah tentu tidak bisa dibiarkan. Dia tetap berada di dalam mulut. Betul nggak? Ya kan? Nah, yang terpenting sekarang kita waspada. Dari kontak indera dengan objek bisa timbul tanha tadi. Kalau dia sudah senang di situ dan terus di situ, artinya dia mengumbar tanha. Ya, mengumbar tanha. Unfortunately, saya terus terang, itu mengumbar tanha. Tetapi ada orang lain juga yang unfortunately tanpa bisa dicegah, bisa langsung noting. Oh, ini mengecap rasa, perasaan senang, perasaan senang, perasaan senang. Perasaan senangnya di noting. Yang tadinya tanha diinterupsi dengan noting sati. Tanha interupsi dengan noting sati.
sehingga tanhanya padam. Yang ada, dia mengamati itu dengan gembira. Mengamati fenomena tadi dengan gembira. Sama nggak? Gembira sama-sama gembira loh. Pengalaman serangkaian pikiran mengamati objek pengecapan sama-sama. Karena apa? Objek pengecapannya ini belum padam. Tapi pikirannya udah bergulir terus, betul nggak? Artinya yang pertama netral terus loba, unfortunately nggak bisa dicegah. Orang yang menikmati itu bisa jebol tanha terus menerus. Tapi orang yang sedang berlatih tetap dia mengetahui ini perasaan enak, tapi dia noting. Kemudian dia gembira mengetahui, dia bisa noting di situ. Dia noting dengan gembira. Gembira juga beda. Nah, penjelasan saya ini membutuhkan kecermatan latihan sebenarnya. Kalau sudah biasa latihan noting dengan makanan seperti tadi, ya, maka dia akan jeli. Rem yang pertama blong. Rem kedua yang blongnya 5 menit, nikmati. Baru 4 menit, wes tadi blong, gitu kan. Sekarang ternoting nih, tadi ada tanha, gitu kan. Gembira mengetahui tanha muncul. Gembira mengerti yang gembira, sati disertai kegembiraan, noting tanha. Selesai. Tanhanya padam, karena ada sati dengan perasaan gembira. Notingnya gembira. Ya, nah itu 4 menit. Berikutnya kejadian lagi, enak, tapi 3 menit udah langsung sadar. Dengan penuh perhatian, gembira. Lama-lama perasaan senang itu biasa saja, senang. Tetapi dia menikmati pengamatan itu dengan baik. Mengamati dengan gembira. Artinya ketika sati itu muncul, dia tidak stres memikirkan makanan tadi. Tetapi dia menjadi otomatis pada saat-saat awal. Itu bisa stres juga muncul mungkin ketika mengamati itu. Jadi boleh atau tidak ada yang larang loh. Tetapi tergantung kenikmatannya ini yang positif atau yang tanha. Kalau kenikmatannya ini dia menikmati, mengamati, noting, sehingga dia paham karakteristik dari sesuatu yang dimakan tadi, itu gembira juga, nikmat juga. Tetapi nikmatnya lain. Dengan nikmat tanha. Ya, jadi tidak ada yang tidak boleh dan boleh. Sang Buddha tidak pernah membenarkan untuk mengumbar tanha. Ya, tidak membenarkan mengumbar tanha. Tetapi kejadian tadi tidak ada yang bisa larang, itu unfortunately bisa terjadi. Yang Pak Jim tanyakan tadi, itu bagus sekali. Ya, unfortunately nemplok di mulut terjadi, gitu kan? Ya, nah lama-lama mungkin dia bisa lebih waspada, sehingga yang terjadi kegembiraannya lain, bukan kegembiraan menikmati nafsu indera tadi, indera pengecapan, tetapi menjadi bahagia, bisa mengamati dengan jelas fenomena. Nah, karena ketika pengamatan telah kuat, konsentrasi telah kuat, dengan pemahaman yang lebih jeli, itu bisa timbul suka, bisa timbul piti, ya, itu bisa. Itu juga kegembiraan, kenikmatan juga. Cuman rasa nikmatnya, tanda petik rasa nikmatnya, beda dengan rasa nikmatnya tanha. Kalau rasa nikmatnya tanha, begitu dia padam, loh kok padam ya, muncul nggak puas. Tapi kalau nikmatnya pengamatan yang jeli, oh ini padam ya, muncul lagi ya, padam lagi ya, dia tidak tergoncang dengan duka. Terima kasih Pak Jim. Silakan pertanyaan yang lain sama Neno. Ada lagi? Silakan. Pak? Ya. Mana stopnya nih ya?
Masih cukup waktunya? Ya, saya rasa sudah cukup ya, Pak Slamet ya, Romo ya. Baik, Anumodana. kalau begitu saya sampaikan Anumodana. Pertanyaannya canggih-canggih ya. Artinya apa? Itu sangat bagus ya. Ini satu keberhasilan juga dari Wihara Metra Jember ya. Karena satu-satunya wihara yang konsisten nih SPD dilanjut gitu ya. Di Indonesia belum ada nih. Jadi saya berharap apa yang dilakukan oleh Samanera Abisarano dan tim dengan Bante Kamadiro, dengan Bante Tejapuno, para Romo, ya, para Ramani, panitia, lanjut. Ini bagus banget nih, ya. Jadi SPD yang seperti ini yang paling konsisten di Indonesia. Mungkin bukan hanya di Indonesia, di dunia nih, tiap hari. Ya, ini harus dilanjut. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia, kepada host, co-host, moderator, kepada pendana, kepada ibu bapak peserta yang terus dengan giat mengikuti SPD. Semoga apa yang saudara-saudara semua lakukan dapat mengkondisikan saudara ke arah batin yang lebih luhur. Semoga berbahagia. Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas atensinya, Romo Slamet Rojali. Terima kasih. Iya, ini saya barusan lihat di YouTube masih ada satu pertanyaan ya ternyata ya. Kita bacakan ya. Baik, baik, baik. Ya, sebentar. Pertanyaan terakhir nih, ya. Sebentar. Ini dari Saudara Marsudi Kamulyan. Selamat malam, Romo. Mengapa pancakanda itu duka? Duka itu pancakanda. Samakah UPK di dalam loba dengan UPK di dalam Brahma Wihara? Tolong dibantu dijelaskan. Terima kasih. Wah, pertanyaannya canggih ini. Ya. UPK di dalam loba itu adalah UPK perasaan. Perasaan. Jadi loba itu bukan senang. Loba itu loba, melekat. UPK itu perasaan. Jadi ketika melekat terhadap sesuatu objek, perasaan itu biasa saja, tidak bisa merasakan objek. Hanya begitu, rasanya itu netral, bukan menyenangkan, juga bukan tidak menyenangkan. Misalnya orang ada yang makan makanan sesuatu, dia melekat kepada makanan itu, dan pada saat makan makanan itu, dia melekat biasa-biasa saja buat dia. Ya kan? Nah, ini adalah perasaan. Beda dengan Brahma Wihara. Brahma Wihara itu bukan perasaan. Brahma Wihara itu batin tak terguncang. Agama Buddha. Ya, batin tak terguncang kalau Brahma Wihara. Baik terhadap suka, terhadap duka, perasaan senang atau tidak senang, batin tak terguncang. Nanti saya dapat. Ya. Bedanya loba, UPK dalam loba. Kalau UPK dalam loba itu berubah, maka itu bisa timbul duka. Ya, beda dengan UPK Brahma Wihara, dia tidak terguncang terhadap perasaan senang maupun netral maupun tidak senang, tak terguncang. Maka dia tidak timbul duka di situ. Jadi Brahma Wihara itu sifatnya positif, kusala. Wedana, perasaan, itu sifatnya netral. Ya, bisa berhubungan dengan yang positif, bisa berhubungan dengan loba. Kalau dia berhubungan dengan loba, maka menjadi jelek. Ya, jadi UPK dalam loba itu mengandung mata kail karena dia nempel temennya loba. Artinya begitu berubah itu pasti dia terguncang. Misalnya, saudara-saudara bermeditasi. Bermeditasi udah tenang banget. Melekat kepada ketenangan itu. Begitu ketenangan itu hilang, itu adalah UPK dari loba sebenarnya. Melekat terhadap ketenangan tapi UPK. Nah, itu melekat namanya. Ya, jadi itu perasaan UPK. Ya, jadi
UPK yang ada pada loba adalah wedana cetasika. UPK pada Brahma Wihara adalah tatra majatata cetasika. Beda. Yang satu adalah wedana cetasika, yang satunya adalah tatra majatata cetasika. Tatra majatata ada pada setiap maha kusala cita. Dalam pikiran maha baik. Ya, jadi dalam Brahma Wihara UPK-nya adalah tak terguncang. Bukan tidak merasakan, dia bisa merasakan. Oh, ini duka. Oh, ini tidak duka. Tapi dia tak terguncang. Nah, itu UPK. Ya. UPK tak terguncang oleh 8 kondisi dunia. Nah, itu Brahma Wihara. Itu Bante sama Nera atau Bapak yang saya hormati atas pertanyaan tadi. Perbedaan antara UPK di loba dengan UPK di Brahma Wihara. UPK di loba esensinya adalah UPK dari wedana cetasika. Sedangkan UPK dalam Brahma Wihara esensinya adalah tatra majatata cetasika yang ada pada semua jenis maha kusala, pikiran yang baik. Terima kasih.